Dan saya juga sangat bergembira hari ini dan saya sangat happy guys. Kerana apa? Malaysia dapat mengalahkan Vietnam 3-0. Itulah tandanya Malaysia membalas dendam untuk Indonesia. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda penyokong daripada Indonesia yang mendoakan kemenangan untuk pasukan Harimau Melaya ataupun untuk pasukan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada jebolan Timnas Official guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel jebolan Timnas Official. Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel beliau. Katanya, akhirnya Mafia Bola Asia Tenggara pulang secara tidak hormat. Ya, itulah balasan karma, hukum karma yang Allah berikan kepada pasukan-pasukan yang orang kata curang dalam perlawanan ya, seperti Thailand dan Vietnam sebelum ini yang kita tahu ya. Dan di sini kita tahu Malaysia telah mengalahkan Vietnam dengan 3-0 guys. Itu yang saya sangat puas, sangat seru, sangat seronok, sangat happy apabila saya mengetahui perlawanan antara Vietnam dan Vietnam dan Malaysia itu, dan Malaysia telah mengalahkan Vietnam dengan 3-0. Tetapi di situ nanti pada 15 Juli ini nanti jangan lupa guys anda terus untuk bersama menyokong pasukan Harimau Melaya ataupun pasukan Malaysia bertemu dengan Laos pada jam 9 malam waktu Malaysia lah pada 15 Juli ini, 15 hari bulan Juli ini, dan anda boleh menyokong, dan doa anda, doa rakyat Indonesia kami harapkan juga untuk kemenangan pasukan Malaysia pada Laos 15 Juli ini nanti. So guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Kabar gembira, tak perlu didiskualifikasi dari AFF. Vietnam akhirnya angkat kaki dari Indonesia secara tidak hormat, berkat aksi gila dari negara tetangga. Dan sepertinya Vietnam alami depresi berat akibat ocehan supporter Timnas Indonesia. Ya, namun rasakan, sebelum kita bahas, rasakan. alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info Ya, menarik seputar Timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau Ya. sudah subscribe, mari kita lanjut. Mari Tanpa kita lanjut, didiskualifikasi, Timnas Vietnam U19 sudah ditendang dari Piala AFF U19 2022 berkat aksi gila Malu, negara guys. tetangga, yaitu Timnas Malaysia. Ya benar. Vietnam terpental dari Piala AFF U19 2022 setelah kalah dan dibantai Malaysia 3-0 tanpa balas di partai 3-0. semifinal. Sekadar diketahui, Vietnam bersua Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot 3-0. Candrabaga pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, sore waktu Indonesia Barat. Vietnam diunggulkan memenangkan pertandingan berdasarkan performa di fase grup, yang tergolong sangat curang dan merugikan Timnas Ya benar, Indonesia. sangat curang. Bagaimana dengan Malaysia? Dari 4 laga yang dijalani, skuad asuhan Hasan Sazali hanya mendapatkan 2 menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Bahkan satu-satunya kekalahan itu diterima Malaysia dari salah satu tim kuda hitam, Laos, dengan skor akhir 0-1. Alhasil, Malaysia finish sebagai runner-up grup B dan bersua dengan Vietnam selaku juara grup A Piala AFF U19 2022. Benar saja, Timnas Vietnam U19 mendominasi jalannya pertandingan. Skuad asuhan Din Denam mendominasi jalannya pertandingan hingga mencetak lebih banyak peluang. Namun, Ya, rasakan Vietnam kesulitan mencari celah di pertahanan Malaysia. Ketika Vietnam drop oleh supporter Timnas Indonesia meneriakinya, hingga Malaysia melakukan serangan balik berbahaya ke gawang Vietnam. Ya, Terbukti, benar. Malaysia sanggup mencetak 3 gol di laga ini, via Adam Farhan pada menit 26, Muhammad Haikal Hakimi pada menit 70, dan Muhammad Haikal pada menit 86.
Alhasil kekalahan 3-0 ini membuat Vietnam tersingkir dari Piala AFF U19 Benar, 2022, tanpa harus menunggu diusir oleh supporter Timnas Indonesia. Tanpa Sudah kita menunggu ketahui bersama, diusir, ya. PSSI sebelumnya menuntut AFF untuk melakukan investigasi terhadap dugaan sepak bola gajah yang ditunjukkan kepada Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U19 2022. Bahkan manajer Timnas Indonesia U19, Henry Erawan, mendorong AFF mendiskualifikasi Thailand dan Vietnam dari Piala AFF U19 2022 jika terbukti bersalah. Namun, belum juga didiskualifikasi, Vietnam sudah gugur dari Piala AFF U19 2022. Sudah kita ketahui juga, sejumlah netizen di media sosial mendorong Timnas Indonesia, dalam hal ini PSSI untuk membuat langkah berani, yakni meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut yaitu AFF. Sudah saatnya Indonesia keluar dari AFF. Ia sudah ketara banget si AFF itu emang sarangnya mafia. Enggak Sarangnya heran mafia, kalau ya. Indonesia kalah di final. Yang pegang Indonesia itu banyak dan bandar enggak mau rugi, tulis akun Twitter @tegarjuel. Bagaimana kalau Timnas Indonesia keluar dari AFF? Ya, Sebab bagaimana Piala pendapat Anda, AFF guys? U19 2022 tidak ada di agenda FIFA. Apalagi sekarang terjadi match fixing, tulis akun @channelmuran. Akun Instagram @pojoktimnas.it bahkan membuat polling. Ia mendorong Timnas Indonesia untuk keluar dari AFF. Dan bagaimana menurut kalian? Dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Boleh, Dan sampai komen di bawah jumpa di komentar, ya. video-video channel ini selanjutnya. Dan salam olahraga. Oke, kita sudah pun mereaction tadi daripada channel Jebolan Timnas Official. Katanya di sini, memang di dalam AFF itu ada ramai ya, yang itu mafia. Disitulah puncanya, di mana kita lihat AFF ini sudah tidak boleh kita iktirafkan lagi ya. Bagaimana pendapat anda guys? Bagaimana? Adakah anda mahu Indonesia, Timnas Indonesia keluar saja daripada AFF? Anda boleh komen di bawah komentar ini ya. Karena kita lihat sudah seperti enggak, orang kata sudah enggak adil. Dia punya syaratnya, peraturannya sudah kita rasa macam lain daripada yang lain, seperti FIFA, seperti AFC ya. Kita tahu bagaimana syaratnya betul-betul logik akal kalau kita lihat. Tetapi bagaimana syarat yang AFF ini beri untuk Indonesia yang kita lihat 17 jaringan, bolos hanya 2, sedangkan jaringan daripada Vietnam sebelum ini hanya 12 jaringan guys. Tetapi kita lihat di situ Indonesia enggak layak untuk pergi ke semifinal. Head to head katanya syaratnya itu. Dan di situ kita tahu antara Vietnam, Thailand dan Indonesia, mereka sebenarnya berkongsi mata ya, 11 mata. Tetapi Indonesia enggak layak pergi, sedangkan jaringan Indonesia sangat banyak dan bolosnya hanya 2 berbanding dengan Vietnam bolosnya 3. Itu yang saya hairan hingga sekarang. Kenapa boleh jadi begitu dan kayak begitu ya guys ya. Dan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan benda ini tidak akan berlaku lagi di kemudian hari ya. Itu yang kita doakan. Dan saya juga sangat bergembira hari ini dan saya sangat happy guys. Kerana apa? Malaysia dapat mengalahkan Vietnam 3-0. Itulah tandanya Malaysia membalas dendam untuk Indonesia. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda penyokong daripada Indonesia yang mendoakan kemenangan untuk pasukan Harimau Melaya ataupun untuk pasukan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan saya harapkan nanti antara Malaysia dan Laos nanti saya meminta semoga penyokong-penyokong daripada Indonesia mendoakan juga untuk kemenangan pada pasukan Malaysia guys ya. Itu yang kita harapkan bersama. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Bye bye.